Baru inget nih, Mima untuk review anime yang satu ini. Padahal ada di catatan Mima loh, udah cukup lama dan baru ngeh kemarin. Jadi untuk kalian yang pernah minta Mima bahas ini anime, inilah saatnya kita bahas ya. Dan anime ini tuh berjudul Kishukugako no Jurieto atau Boarding School Juliet. Menceritakan tentang keadaan di salah satu sekolah bernama Dahlia Academy. Di mana sekolah ini mempunyai dua kubu yang berbeda. Ada Black Doggy yang dipimpin oleh Romeo Inuzuka dan White Cat yang dipimpin oleh Juliet Persia. Mereka berdua adalah musuh bebuyutan dari dulu. Sering terjadi peperangan di antara kedua kelompok ini, secara mereka mempunyai latar belakangnya berbeda. Tapi walaupun mereka mempunyai perbedaan yang kontras, hati ternyata tidak bisa dibohongi. Karena lambat laun Inuzuka dan Persia malah saling jatuh cinta. Tentu saja keputusan mereka untuk bersama adalah sesuatu hal yang sulit dan mustahil, karena hubungan ini sangatlah terlarang. Apakah Inuzuka dan Persia bisa menjalankan hubungan tanpa dipergoki anggota mereka masing-masing? Atau malah kebersamaan ini merubah aturan yang sudah ada? Jadi penasaran kan? So, mari kita mulai. Inilah dia Kishukugako no Jurieto. Scene diawali di halaman sekolah Akademi Dahlia. Ada dua kelompok yang sering berselisih. Black Doggy dari bangsa Timur Towa dan White Cat dari bangsawan Barat. Keadaan ini memang sudah terjadi dari zaman dulu, dan pemimpin kelas 1 dari Black Doggy adalah Romeo Inuzuka, sedangkan pemimpin kelas 1 dari White Cat adalah Juliet Persia. Perseteruan ini selalu terjadi setiap hari, pemicunya ya beragam lah. Tapi walaupun sekolah tidak melarang adanya perselisihan, tiap kubu mempunyai kelompok tertinggi setara dengan OSIS, disebut prefect. Prefect ini dengan mudah bisa menghentikan pertarungan jika sudah melewati batas. Walaupun perseteruan ini selalu terjadi setiap hari, Inuzuka ternyata diam-diam malah menyimpan rasa kepada Persia. Selama ini sikapnya hanya tingkah iseng laki-laki yang sedang jatuh cinta. Buktinya saja, setiap menyerang Persia, Inuzuka selalu menjaga agar Persia tidak terluka. Inuzuka sebenarnya tidak kuat menahan perasaannya ini, tapi di sisi lain dia bingung kan bagaimana bisa berpacaran dengan kelompok lawan. Wah, pasti akan heboh. Walaupun Inuzuka adalah pemimpin kelas 1 di Black Doggy, tapi pasti ada dong kelompok yang ingin mengambil posisi Inuzuka. Chizuru Maru sangat ingin mengincar hal itu, maka dia pun meminta bantuan Kenta Tosa dan Eigo Kohitsuji untuk mengincar Persia. Karena dengan cara mendapatkan Persia, maka seluruh Black Doggy akan memuji kemampuan Maru. Tanpa menunggu waktu lama, mereka bertiga menyerang Persia ketika dia seorang diri. Tentu saja ini tidak adil, 3 lawan 1. Maru bahkan merobek baju Persia agar bisa menyadarkan Persia untuk jangan sombong dan banyak tingkah. Persia hanya perempuan lemah. Saat Persia sudah pasrah dengan apa yang terjadi, Inuzuka datang menarik Persia dari mereka bertiga. Pada saat itu Maru dan yang lainnya tidak sempat mengejar karena keburu datang orang lain. Dengan terpaksa mereka pergi begitu saja. Di balik semak-semak ini, Persia tidak mengucapkan satu kata pun. Dia hanya menangis dan pergi begitu saja. Inuzuka tentu saja merasa posisinya sangat dirugikan, karena bisa jadi Persia menganggap kalau Inuzuka ikut bekerja sama dengan Maru. Kesempatannya mendapatkan Persia pupus begitu saja. Dari kejadian itu, Inuzuka langsung menghukum Maru dan yang lainnya. Saat Inuzuka memarahi Maru, tiba-tiba muncul panah dengan surat yang terikat, dan saat dibaca ternyata itu dari Persia. Persia ingin menemui Inuzuka secara diam-diam. Tentu saja Inuzuka mau pergi ke sana. Ini adalah kesempatannya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Sesampainya di taman, terlihat Persia membawa pedang. Dia meminta Inuzuka menjelaskan apa alasan Inuzuka tadi sore. Apakah untuk menyelamatkannya atau menyerang? Tapi sebelum Inuzuka menjawab, Persia ingin Inuzuka mengetahui, kalaupun Inuzuka memang menyelamatkan Persia, hal itu tetap melukai perasaan Persia, karena Persia tidak ingin terlihat lemah. Bahkan Persia merasa selama ini Inuzuka hanya mempermainkannya. Karena Inuzuka tidak ingin membuat Persia sedih, maka dari itu Inuzuka akan membuktikan kepada Persia kalau sekarang dia akan bersikap sejantan mungkin. Dia akan menuruti apa yang diinginkan Persia sekarang, yaitu bertarung. Dengan kekuatan penuh, Inuzuka pun mulai menyerang Persia. Tapi di benturan pertama ini, Inuzuka langsung mengungkapkan perasaannya, mengajak Persia berpacaran. Tentu saja ucapan itu membuat Persia salah tingkah. Dia menganggap kalau Inuzuka main-main. Selama pertarungan ini, Inuzuka terus menjelaskan alasannya tidak menyerang dengan semaksimal mungkin. Ya, karena Inuzuka mencintai Persia, bukan karena meremehkan kemampuan Persia. Inuzuka bahkan berharap jika nanti berpacaran dengan Persia, Inuzuka akan mencari cara untuk merubah dunia yang penuh perbedaan ini. Mendengar semua ocehan itu, Persia pun mendorong Inuzuka ke kolam. Persia mendekat
Sambil malu-malu, dia memberitahu Inuzuka kalau Persia menunggu Inuzuka merubah dunia. Persia akan menerima cinta Inuzuka, karena ternyata Persia menyukai Inuzuka juga. Tentu saja ini seperti mimpi. Inuzuka menangis karena tidak percaya bisa mendapatkan Persia. Walaupun mereka menjadi sepasang kekasih, mereka berdua tetap harus bisa menyembunyikan status ini dari siapapun. Bisa jadi masalah besar kan jika itu semua terungkap. Maka dari itu Inuzuka mencari cara agar bisa bersama dengan Persia. Inuzuka bahkan nekat mendatangi asrama White Cat demi bisa memberikan Rosario sebagai bukti cinta seseorang. Pemberian Rosario adalah cara orang barat menyatakan cinta. Tapi sayangnya belum juga memberikan Rosario, keberadaan Inuzuka sudah dipergoki oleh Scatfold, teman dekat Persia yang sangat terobsesi kepada Persia. Kabar Inuzuka yang terjatuh dari ketinggian tersebar di seluruh asrama Black Doggy, dan kabarnya penyebab Inuzuka jatuh itu karena didorong Persia. Inuzuka tahu berita itu ketika dia sadar dari pingsan dari Hasuki Komai, sahabat dekatnya. Tentu saja Inuzuka segera menyelamatkan Persia, karena seluruh murid kelas 1 Black Doggy bersiap menyerang Persia, dan memang benar sih, Inuzuka mencoba menghentikan kelompoknya tapi tidak ada satupun yang mendengar. Inuzuka tentu saja sangat-sangat kesal, saking kesalnya dia tidak sadar mematahkan Rosario yang akan diberikan kepada Persia. Inuzuka semakin kesal lagi dengan keadaan ini, maka dari itu dia meluapkan amarahnya dengan semaksimal mungkin. Kerusakan yang dibuat Inuzuka sangat parah kan? Maka dari itu dia mendapat hukuman mencabut rumput. Tidak lama dari itu muncul Persia yang mengajak Inuzuka naik perahu. Di sini Inuzuka meminta maaf karena sudah merusak Rosario untuk Persia. Inuzuka berjanji akan memberikan yang baru. Persia pun mendekat dan mengalungkan Rosario kepada Inuzuka. Ini adalah Rosario pemberian ibu Persia, dan kini Persia ingin Inuzuka lah yang menggunakannya. Rosario rusak ini tetap akan Persia bawa. Mungkin bisa dibetulkan? Mendengar ucapan itu, Inuzuka pun sangat tersentuh. Hari ini adalah hari di mana semua murid diperbolehkan pergi keluar, dan tentu saja Inuzuka ingin berkencan. Trik yang digunakan mereka kali ini adalah membuat Persia berpenampilan laki-laki, dan kini nama samarannya Giulio. Tapi karena Persia sangat cantik, wujud versi laki-lakinya malah menarik perhatian sekarang. Jadi banyak yang ingin berkenalan dengan Persia versi Giulio. Pokoknya rencana Inuzuka untuk berduaan jadi gagal, bahkan sampai sore pun Inuzuka tidak mendapatkan momen berduaan. Persia pun entah pergi kemana. Saat Inuzuka meratapi kesialannya ini, di belakang sana Maru yang tidak terima pernah dimarahi Inuzuka tempo hari mempunyai ide untuk menjahili balik Inuzuka. Maka dari itu dia mendorong Inuzuka ke laut, padahal Inuzuka ini tidak bisa berenang loh. Tapi untungnya Persia datang dan segera menghentikan Maru dengan mudah. Setelah itu Persia pun mengajak Inuzuka mengobrol di menara. Di sini Persia pun menjelaskan kalau tadi dia tuh pergi ke toilet untuk membuka wig terlalu gatal di kepala. Mendengar itu Inuzuka sedikit lega karena ternyata Persia tidak membencinya. Walaupun banyak rencana yang gagal, bagi Persia hari ini sangat menyenangkan. Lain kali Persia ingin berkencan dengan Inuzuka lagi. Hari ini Akademi tiba-tiba mendapat kabar heboh karena salah satu murid yang cuti sudah kembali. Dia adalah Putri Chartreux Westia. Walaupun wajahnya terlihat ramah, tapi percayalah dia gadis yang sangat kejam dan egois. Ketika seluruh White Cat berbaris rapi, Black Doggy tidak melakukannya. Char pun meminta Black Doggy menuruti keinginannya juga, dan tentu saja Inuzuka menolak. Dia pun mendekat untuk memberi pelajaran kepada Char. Tapi belum juga sampai pukulannya di wajah Char, Inuzuka tiba-tiba terhenti karena dia mendengar ucapan Char yang mengatakan kalau dia tahu loh Inuzuka dan Persia berpacaran. Tentu saja ini sebuah pukulan yang keras. Untungnya di tengah kerumunan ini Char tidak membongkar secara terang-terangan. Dia akan merahasiakan hal itu asal Inuzuka mau menuruti perkataan Char. Dan tentu saja sejak hari itu Inuzuka benar-benar menuruti Char. Semua anggota Black Doggy yang melihat tentu saja sangat kecewa. Saking kecewanya Inuzuka disuruh tidur di luar asrama. Bahkan untuk bertemu dengan Persia saja jadi sulit, karena setiap bertemu dengan Persia, peluit pemanggil akan berbunyi, menandakan Inuzuka harus mendatangi Char. Inuzuka tidak menceritakan kepada siapapun, bahkan kepada Persia, apa yang terjadi. Dia hanya meminta Persia menunggunya dengan sabar. Inuzuka sabar menghadapi Char. Bukan berarti dia mengaku kalah, melainkan Inuzuka akan mencari kelemahan dari Char. Setelah mulai perbudakan yang beragam, Inuzuka pun memutuskan menyelinap ke kamar Char, berniat mencari foto dari bukti kebersamaan Inuzuka dan Persia. Dan dengan mengejutkannya, Inuzuka malah menemukan ruang rahasia milik Char yang berisikan foto dari Persia cukup banyak.
Inuzuka menemukan ruangan ini ketika tidak sengaja mencari tempat untuk bersembunyi. Char yang menemukan Inuzuka di dalam sana tentu saja sudah tidak bisa mengelak lagi. Dia pun menceritakan alasannya bisa seperti ini. Jadi Char adalah putri yang kesepian, tapi sejak ada Persia, hidupnya jadi berwarna. Char sangat menyayangi Persia. Tapi yang membuat Char kesal adalah ketika tahu kalau Persia memilih bersama pria seperti Inuzuka. Char tidak ingin Persia perhatiannya beralih kepada Inuzuka. Di tengah pembahasan, tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari Persia. Tentu saja Char tidak ingin semua ini terbongkar. Inuzuka pun meminta Char untuk mengulur waktu. Inuzuka akan membereskan kekacauan ini. Setelah Persia keluar, barulah Inuzuka juga keluar dari persembunyian. Di sini sebelum Inuzuka pergi, Char memberitahu Inuzuka kalau Char akan membiarkan Inuzuka dan Persia bersama. Tapi bukan berarti Char merestui. Char akan tetap mengawasi mereka berdua dan kalau sampai keselamatan Persia terancam, Inuzuka lah incarannya. Sebentar lagi ujian dan Black Doggy selalu menyelenggarakan camp belajar untuk semua murid yang lemah dalam akademis. Hasuki menjadi pengajarnya dan di mode ini dia terlihat sangat serius. Di malam harinya saat Hasuki serius menyiapkan bahan untuk mengajar besok, Maru tiba-tiba datang menanyakan alasan Hasuki sangat bekerja keras melakukan camp belajar. Maru sudah tahu sih sebenarnya ini untuk Inuzuka, bukan untuk kepentingan semuanya. Mendengar hal itu Hasuki sangat terkejut. Kenapa Maru menyadarinya? Hasuki pun menjelaskan kalau Inuzuka adalah teman pertamanya yang sangat berarti. Dulu Hasuki sangat cupu, hanya fokus belajar saja, tapi semua itu berubah ketika Inuzuka meminta Hasuki mengajarinya. Karena dari belajar bersama itu membuat semua orang tahu kalau Hasuki hebat belajar. Semua itu karena Inuzuka yang mengajak teman-teman belajar bersama Hasuki. Dari sanalah Hasuki jadi mempunyai banyak teman juga. Semua obrolan di ruangan itu ternyata tidak sengaja terdengar oleh Inuzuka. Maka dari itu Inuzuka pun langsung mendatangi Hasuki menanyakan alasannya kenapa mau berkorban sebegitu besar untuk Inuzuka. Hasuki dengan malu-malu mengatakan kalau dia mencintai Inuzuka. Itulah kenapa dia mau berkorban. Mendengar itu Inuzuka menjadi sangat bersalah karena sudah menyembunyikan statusnya dengan Persia, sekaligus jadi tidak bisa membalas perasaan Hasuki. Inuzuka pun akhirnya memutuskan memberitahu Hasuki saja kalau dia dan Persia berpacaran. Inuzuka tidak ingin ada rahasia di antara mereka. Inuzuka yakin Hasuki tidak akan membongkarnya. Toh Hasuki sudah menganggap kebersamaan ini sangat berharga kan? Tapi sayangnya, tebakan Inuzuka itu salah. Karena saat Inuzuka mengungkapkan rahasia itu, Hasuki meminta Inuzuka mau dihukum olehnya. Sesuai perjanjian Black Doggy yang bekerja sama ataupun menjalin kasih dengan White Cat, maka orang tersebut mau untuk dipenggal. Tentu saja Inuzuka sangat panik. Dia pun dengan cepat kabur dari ruangan itu. Aksi kejar-kejaran Inuzuka dan Hasuki terdengar sampai asrama White Cat dan kebetulan Persia melihatnya. Dengan cepat dia pun menghampiri Inuzuka menanyakan apa yang sudah terjadi dan setelah mengetahui semuanya, Persia sangat kesal kepada Inuzuka. Kenapa harus memberitahu Hasuki? Saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba datang lagi Hasuki mencoba menyerang Inuzuka sekaligus Persia. Tidak lama dari itu, Char juga datang. Dia mengungkapkan kekecewaannya kepada Inuzuka karena sudah membuat Persia berada di keadaan yang berbahaya. Char akan membunuh Inuzuka sebagai bayaran atas tindakannya hari ini. Merasa keadaan sudah tidak benar lagi, Inuzuka pun membawa Persia menjauh. Tapi sayangnya malah menemukan jalan buntu. Hasuki pun segera menyudutkan Inuzuka. Dia bersiap menyerang. Kali ini Inuzuka tidak menghindar. Dia akan mempertahankan hubungannya dengan Persia sekaligus pertemanannya dengan Hasuki. Inuzuka siap terluka jika itu yang diinginkan Hasuki. Inuzuka merasa lega karena pedang yang digunakan Hasuki ternyata replika. Pendarahan di kepalanya karena benturan saja. Di belakang sana, Persia berniat untuk berdiri, tapi secara tidak sengaja menginjak batu yang rapuh, alhasil Persia jatuh ke jurang. Tanpa berpikir panjang, Inuzuka ikut terjun juga, padahal dia tidak pandai berenang. Tapi untungnya Char dan Hasuki ikut membantu. Jadi semuanya selamat. Disinilah Hasuki meluapkan amarahnya karena Inuzuka selalu melakukan tingkah bodoh. Hasuki hanya khawatir Inuzuka terbongkar rahasianya. Di keesokan harinya Inuzuka sudah pasrah dengan apa yang terjadi, tapi anehnya di pagi harinya tidak ada serangan dari sekitar, berarti Hasuki tidak membocorkan rahasianya. Inuzuka sangat bersyukur mempunyai sahabat sebaik Hasuki. Sebentar lagi festival olahraga dan Persia mengajak Inuzuka untuk latihan bersama. Di sini Persia membahas kegagalan Inuzuka tahun lalu yang menyebabkan Black Doggy kalah telak. Dan kali ini Persia ingin Inuzuka memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Jangan karena mereka berpacaran, Inuzuka jadi menahan diri. Persia ingin melawan Black Doggy dengan semaksimal mungkin.
Mendengar hal itu tentu saja Inuzuka jadi bersemangat. Dia tidak akan menahan diri dan memperbaiki image-nya yang pernah kalah di perlombaan tahun lalu. Hari festival pun tiba dan sepertinya Inuzuka memang menepati janji. Dia melakukan dengan semaksimal mungkin. Dari beragam perlombaan, baik Black Doggy dan White Cat, ternyata mempunyai skor yang seimbang. Berarti akan ada perlombaan babak kedua untuk menentukan siapa yang menang. Ronde kedua dimulai. Di pertandingan ini, awalnya Persia menunjukkan keunggulannya karena berhasil merobohkan tiang Black Doggy dengan cepat. Tapi entah kenapa salah satu timnya yang bernama Somali Longhaired ikut merobohkan tiang lagi, dan kakinya malah mengenai kaki Persia. Alhasil Persia mengalami cedera. Somali melakukan itu semua karena suruhan Abi Sina, seseorang yang mencoba merebut posisi Persia. Abi tidak ingin Persia mendapat posisi pemain terbaik, karena dengan begitu Persia akan semakin dipuja. Apa yang dilakukan Somali kepada Persia untungnya terlihat oleh Char. Maka dari itu saat Persia dibawa ke UKS, Char menceritakan kalau semua ini kesengajaan yang dilakukan Somali. Abi sengaja meminta Somali menyakiti Persia untuk menggeser popularitas Persia. Char sangat kesal, dia tidak bisa menuduh Abi begitu saja karena dia tidak punya bukti. Maka dari itu Char meminta Inuzuka membalaskan dendamnya di pertandingan selanjutnya. Mendengar itu semua, Inuzuka pun memanggil Persia untuk datang menonton pertandingan ketika sudah mendingan. Inuzuka berjanji akan membayar semua kecurangan ini. Di pertandingan Cavalry, Inuzuka meminta Maru untuk menjadikannya penunggang, bukan kuda. Maru tentu saja menolak, dia tidak ingin dijadikan kuda karena itu menginjak harga dirinya. Saking teguh pendiriannya Maru, dia tidak mau bergerak sama sekali, sedangkan pertandingan sudah dimulai. Awalnya Black Doggy menunjukkan keberhasilan berkat kecekatan Hasuki, tapi entah apa yang terjadi, di tengah pertandingan tiba-tiba banyak murid Black Doggy yang kesakitan, bahkan sampai menyisakan 3 regu saja, sedangkan White Cat masih 10 regu. Inuzuka berusaha meminta Maru untuk segera bergerak, dan sampai saat ini Maru ogah untuk menuruti Inuzuka. Di tengah perdebatan terdengar suara menyemangati, dan ternyata itu versi Giulio. Maru yang melihat Giulio jadi ikut bergetar hatinya. Maka dari itu Maru pun akhirnya mau membawa Inuzuka mengincar tali dari White Cat. Setelah menaklukkan beberapa regu, akhirnya kini tersisa 1 lawan 1. Di sini Maru menjelaskan kepada Abi kalau Maru tahu tindakan curang Abi kepada Black Doggy. Saat jam istirahat ketika pembagian air minum, Maru merasakan ada rasa pahit di air itu, dan Maru langsung tahu pasti ada yang tidak beres. Merasa sudah terbongkar kelakuannya, Abi pun menceritakan alasannya ingin merebut posisi tertinggi di White Cat. Abi dan Somali selama ini mengalami pembulian dari dulu. Kasta sangat penting di kehidupan ini. Jika kasta rendah maka akan diperlakukan seenaknya. Dan Abi akan membawa semua yang mengalami pengalaman pahit di masa lalu untuk mengambil alih. Tidak peduli bagaimanapun caranya untuk menyingkirkan Persia. Mendengar itu tanpa basa-basi, Inuzuka pun mulai meluapkan amarahnya. Walaupun Black Doggy sudah dinyatakan menang, Inuzuka tetap memanggil Persia keluar. Dia ingin menyelesaikan pertandingan. Inuzuka ingat dengan harapan Persia yang ingin bertarung dengan semaksimal mungkin. Mendengar itu Persia jadi bersemangat. Walaupun kakinya cedera, dia mau menunjukkan kemampuan maksimalnya di pertandingan ini. Di pertandingan tambahan ini, Inuzuka memenuhi janjinya untuk mengeluarkan kemampuannya semaksimal mungkin. Terlihat Persia juga kewalahan menghadapi Inuzuka, dan setelah melalui pertarungan yang sengit, Inuzuka melihat celah untuk menarik tali Persia. Tapi saking bersemangatnya, Inuzuka malah menggenggam dada Persia, dan alhasil dia pingsan begitu saja. Dari keseluruhan pertandingan, Persia berhasil menjadi pemain terbaik dan Inuzuka kembali mendapat kenangan buruk di festival olahraga. Kekalahan Black Doggy cukup memalukan, maka dari itu Inuzuka dihukum saat malam pesta dansa. Tapi Persia tentu saja tidak meninggalkan Inuzuka. Dia bahkan mengucapkan terima kasih karena sudah mau mengabulkan keinginannya bertanding semaksimal mungkin. Walau ya ada kesalahan yang memalukan. Sebentar lagi akan ada festival panen di seberang Danau Akademi dan seluruh murid diperbolehkan pergi ke sana. Inuzuka ingin mengajak Persia pergi ke sana dan untungnya Persia mau menerimanya. Tapi kali ini Persia akan memikirkan cara lain penyamaran baru. Setelah bertemu dengan Persia, tiba-tiba Inuzuka didatangi 2 gadis dari prefek, yaitu Ko Cho Wang dan Teria Wang. Mereka adalah saudara kembar. Inuzuka pada saat itu tidak sadar kalau mereka berdua adalah prefek, karena terlihat seperti anak kecil, jadi Inuzuka bersikap seenaknya. Tapi untungnya Hasuki menyadarkan Inuzuka kalau mereka berdua adalah prefek. Mereka berdua ini memang lebih muda dari Inuzuka, tapi karena pandai dan cekatan, di usia 14 tahun mereka sudah masuk kelas 2 SMA, bahkan menjadi anggota prefek. Inuzuka merasa bodoh akan hal itu karena dia sangat benci prefek. Kocho pun menanyakan kepada Inuzuka kenapa dia bersikap mencurigakan, diam-diam di bawah kursi.
Wah, tentu saja Inuzuka jadi panik. Dia tidak ingin pertemuannya dengan Persia terbongkar. Dengan bodohnya Inuzuka mengatakan kalau tadi dia baru berkomunikasi dengan semut yang ada di taman. Saking polosnya, mereka berdua malah percaya begitu saja, menganggap Inuzuka hanya Jonas yang kesepian. Sejak kejadian di festival olahraga, Inuzuka tidurnya pindah jadi di gudang, dan saat Inuzuka akan beristirahat, dia malah dikejutkan dengan kehadiran para gadis kembar lagi di kamarnya. Dan parahnya lagi mereka menemukan Rosario pemberian dari Persia. Tentu saja Rosario sangat aneh digunakan bangsa Towa. Maka dari itu Kocho meminta Inuzuka menjelaskan apa ini. Karena tidak ada alasan yang tepat, Inuzuka pun memutuskan untuk kabur saja. Kebetulan sebentar lagi ada festival panen yang harus dia datangi dengan Persia. Tapi sayangnya walaupun sudah kabur keluar sekolah, Inuzuka tetap bertemu dengan Kocho dan Teria. Karena kebetulan mereka sedang diberi tugas juga oleh ketua prefek untuk mengawasi kegiatan murid di festival. Inuzuka pun mencari cara agar bisa bertemu dengan Persia tanpa diketahui. Berbagai macam persembunyian sudah dicoba, tapi tidak ada tempat yang tepat. Sampai pada akhirnya terpaksa mereka harus diam di dalam gentong. Posisi ini tentu saja sangat membuat Inuzuka salah tingkah. Maka dari itu, dia mengalihkan perhatiannya dengan mengintip ke lubang gentong. Tapi saat dia melihat keluar sana, Inuzuka malah menemukan Kocho dan Teria yang sedang bingung. Wajah mereka menggambarkan kalau sebenarnya di sini ingin bersenang-senang, tapi karena tidak ada teman, mereka jadi terjebak di kegiatan ini. Inuzuka pun tergerak hatinya untuk pada akhirnya mengajak dua gadis bermain dengan cara menjahili mereka. Terlihat Kocho dan Teria sangat menikmati momen ini. Setelah main ke sana kemari, Inuzuka pun memberi saran kepada saudara kembar ini agar sedikit menikmati masa muda. Jangan terlalu kaku menjadi seorang prefek. Mendengar itu, mereka berdua tersentuh. Tapi sebagai prefek, harus ada wibawanya dong. Maka dari itu, mereka berdua hanya mengatakan kalau nanti, jika mereka berdua ingin main, Inuzuka harus mengiyakannya. Dan setelah mengatakan itu, mereka pun pergi dengan gembira. Setelah dua pengganggu itu pergi, kini saatnya Inuzuka mengajak Persia melihat kembang api. Tapi sayangnya, semua itu terlambat. Persia sempat kesal dengan keterlambatan Inuzuka, tapi di sisi lain Persia tidak bisa marah juga karena Persia tahu Inuzuka baru saja menolong orang lain. Inuzuka pun mengajak Persia main kembang api kecil saja berduaan, sebagai ganti atas kesalahannya tadi, dan hal ini tetap romantis bagi Persia. Sebentar lagi ulang tahun Persia dan semua orang menantikan hal itu. Inuzuka yang kebetulan dimintai tolong para gadis kembar berbelanja keperluan sekolah memanfaatkan momen ini untuk pergi membeli kado juga untuk Persia. Tapi sayangnya saat Inuzuka mencari kado, dia malah bertemu juga dengan Char yang sama-sama sedang mencari kado. Saat mereka berdua berdebat, tiba-tiba polisi mendekat meminta Char kembali ke asrama. Ada bangsa Towa radikal yang berkeliaran akhir-akhir ini. Char tidak ingin kesempatannya membeli kado terganggu, maka dari itu Char mendandani Inuzuka agar terlihat seperti kalangan White Cat. Setelah berhasil melepaskan diri dari pengawasan polisi, Char mengajak Inuzuka ke toko bra. Char ingin memberikan kado untuk Persia, karena dalaman adalah hal yang sangat penting. Char meminta saran kepada Inuzuka, bentuk dalaman yang mana nih yang tepat untuk Persia, dan dari sekian banyak bentuk yang aneh sampai yang lucu, Inuzuka lebih suka bentuk ini, karena sederhana dan tetap imut. Setelah berbelanja, Char memutuskan pulang sendirian, dan sialnya di tengah jalan Char ditangkap oleh bangsa Towa radikal. Tapi untungnya Inuzuka menyelamatkan Char. Alasan Inuzuka menyelamatkan Char adalah untuk kebahagiaan Persia. Inuzuka tahu kalau Char kenapa-napa pasti Persia akan sedih. Mendengar itu Char sangat terkejut karena ternyata cinta Inuzuka kepada Persia besar juga ya. Char pun memberikan kado yang sudah dia beli. Ini adalah bayaran untuk Inuzuka karena sudah menjadi pengawal seharian. Dan saat dibuka, ternyata ini bra pilihan Inuzuka loh. Sepulangnya berbelanja, Persia mengirimkan surat rahasia lagi kepada Inuzuka, memintanya bertemu di perpustakaan. Di sini Persia meminta Inuzuka untuk mau merayakan ulang tahun bersama, dan tentu saja Inuzuka mau menerimanya. Sebelum berpisah, Inuzuka menanyakan kepada Persia hadiah apa yang diinginkan, karena Inuzuka bingung kalau memikirkan sendiri. Dengan malu-malu, Persia pun menjawab aksesoris pasangan. Inuzuka pun berjanji akan membelikan itu. Setelah bertemu dengan Persia, Inuzuka kembali ke kamar dengan riang gembira. Tapi sayangnya, Inuzuka malah menghadapi masalah baru, di mana ketua prefek Airo Inuzuka, sekaligus kakak Inuzuka, hadir di kamar Inuzuka. Kedatangan Airo di sini adalah untuk menanyakan tentang Rosario yang dimiliki Inuzuka. Airo tahu tentang Rosario karena mendengar obrolan Kocho dan Teria. Selain Rosario, Airo juga menemukan bra pemberian dari Char. Airo merasa heran juga dengan sikap Inuzuka akhir-akhir ini yang lebih sering mengalah untuk White Cat. Maka dari itu, setelah melihat semua bukti dan kejadian akhir-akhir ini, Airo memutuskan untuk mengawasi Inuzuka selama 1 minggu. Airo ingin memastikan apakah Inuzuka bisa menjaga nama baik keluarga atau tidak. Mendengar hal itu, Inuzuka sangat panik karena sebentar lagi kan ulang tahun Persia. Inuzuka tidak bisa menolak perintah kakaknya ini.
Di keesokan harinya, semua kegiatan Inuzuka bahkan benar-benar di bawah pengawasan prefek. Persia yang melihatnya jadi khawatir apa yang terjadi kepada Inuzuka. Hari demi hari, Inuzuka selalu mengikuti perintah kakaknya, dari belajar sampai berlatih fisik. Tidak ada waktu untuk bisa bertemu dengan Persia. Kabar Persia yang akan ulang tahun tentu saja menjadi topik pembicaraan besar-besaran White Cat akhir-akhir ini. Mereka bahkan akan mengadakan pesta mewah. Hatsuki yang kebetulan lewat mendengar pembicaraan itu dan dari sinilah Hatsuki jadi sadar kenapa Inuzuka sangat patuh kepada Airo. Saat Hatsuki khawatir dengan keadaan Inuzuka, di belakang sana Persia memanggil Hatsuki, memintanya untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi. Malam sebelum hari ulang tahun, Inuzuka nekat keluar asrama. Dia akan bertemu dengan Persia, sesuai janji yang sudah mereka buat saat di perpustakaan. Inuzuka pada saat itu yakin kalau Airo pasti sedang tidur. Tapi sayangnya, belum juga pergi jauh dari asrama, Airo sudah memanggil Inuzuka untuk kembali. Kali ini Inuzuka berani untuk menolak perintah Airo. Dia tidak ingin mengecewakan Persia. Dengan percaya diri Inuzuka menyerang Airo, tapi yang terjadi, kekuatan Inuzuka tidak sebanding dengan Airo. Inuzuka pun dikurung di gudang. Ini adalah kebiasaan Airo ketika Inuzuka melakukan kesalahan sejak dulu. Airo akan memberi waktu Inuzuka berpikir atas perbuatannya. Tapi, disinilah celah untuk melarikan diri. Inuzuka meminta bantuan para gadis kembar untuk membukakan pintu. Inuzuka tahu, setiap dia dikurung, pengawasan Airo kepadanya menurun. Para gadis kembar ini tidak tahu sih apa tujuan Inuzuka ingin kabur. Mereka hanya memegang teguh tugas prefek sebagai pembimbing dan pelindung semua murid. Inuzuka pun melanjutkan pelariannya. Dia sudah tidak sabar mengucapkan selamat ulang tahun kepada Persia. Tapi sayangnya di tengah jalan Inuzuka mengalami pusing yang luar biasa dan saat tubuhnya akan terjatuh, Persia menahannya. Inuzuka tentu saja heran kenapa Persia ada di sini. Persia pun menjelaskan kalau dia sudah tahu apa yang terjadi kepada Inuzuka dari Hatsuki. Persia berniat menghentikan Inuzuka untuk pergi, tapi sayangnya malah terlambat. Persia merasa bersalah karena Inuzuka mau-mau saja melakukan berbagai macam cara walaupun itu menyakiti tubuhnya. Persia benar-benar meminta maaf kepada Inuzuka karena sudah membuat Inuzuka berada di posisi ini. Sejak kejadian di hari itu, Persia memutuskan untuk menghindari Inuzuka, dan hal itu sangat menyakitkan bagi Inuzuka. Hatsuki yang menyadarinya langsung mencoba menghibur Inuzuka, tapi mau sekuat apapun mencoba memalingkan perhatian Inuzuka dari Persia, tidak membuahkan hasil apapun. Di asrama White Cat terlihat ada kue di atas meja. Char pun menanyakan kepada Persia itu kue untuk siapa. Dengan wajah menahan sedih, Persia memberikan kue ini untuk Char. Persia selama ini berlatih membuat kue. Mendengar ucapan itu, Char tahu ini semua hanya bohong. Maka dari itu Char langsung mengatakan, ini pasti sebenarnya untuk Inuzuka kan? Persia pun akhirnya menangis. Dia merasa bingung harus bagaimana menghadapi ini semua. Persia ingin dekat dengan Inuzuka, tapi Persia juga tidak ingin Inuzuka terluka. Melihat sahabatnya seperti ini, Char pun akhirnya memberikan kue kepada Inuzuka, memberitahu kalau ini adalah kue buatan Persia yang ingin dia berikan di pertemuan malam kemarin. Tapi karena kejadian ini, Persia jadi mengurungkannya. Dengan cepat Inuzuka pun memakan kue itu. Dia pun menangis karena Inuzuka tahu pasti Persia sudah bekerja keras untuk bisa membuat kue ini. Dari kue inilah akhirnya Inuzuka mempunyai keberanian untuk kembali bisa bertemu dan merayakan ulang tahun dengan Persia. Dia memutuskan untuk menyerang asrama White Cat, seakan-akan membuat keributan di pesta ulang tahun Persia. Black Doggy menyerang satu persatu menggunakan pai, dan saat yang lain sibuk bertarung, Inuzuka mencari keberadaan Persia. Tapi aneh, kemanapun dia memanggil, Persia tidak muncul. Yang ada, Inuzuka malah bertemu dengan prefek White Cat. Dan Persia sebenarnya dikurung oleh ketua prefek yaitu Kate Sith di salah satu gudang. Inuzuka tersudutkan. Dia harus melawan Kate yang ternyata sangat kuat. Tapi saat Inuzuka mencoba mencari celah menyerang Kate, Inuzuka merasa ada seseorang di luar jendela. Dengan cepat Inuzuka mengikat kaki Kate dan melompat keluar jendela. Apa yang ada di pikiran Inuzuka? Ternyata di atas sana ada Persia yang sudah melarikan diri melalui jendela sebelumnya. Pelarian ini untungnya tidak dipergoki prefek, jadi mereka kehilangan jejak Inuzuka. Di tempat ini, Inuzuka langsung mengucapkan selamat ulang tahun kepada Persia, karena inilah tujuannya datang ke asrama White Cat. Persia pun menangis. Dia mengucapkan betapa Persia sangat mencintai Inuzuka, tapi di sisi lain Persia tidak ingin Inuzuka terluka. Inuzuka pun memberitahu Persia kalau dimanapun Persia berada, Inuzuka akan mencarinya, tidak peduli rintangan yang harus dihadapi. Di saat Inuzuka dan Persia menikmati waktu tenang ini, di bawah sana, prefek Black Doggy datang. Airo menyadari ada yang disembunyikan adiknya di hari ini, karena Inuzuka melingkari di kalender.
Saat Airu memarahi anggotanya, tidak lama dari itu terdengar keributan di atas. Ternyata Inuzuka dan Persia kembali berakting, membuat seakan-akan mereka sedang berperang pai. Tapi, Airu tidak mudah percaya begitu saja. Dia langsung menghampiri Inuzuka untuk menghentikan sandiwaranya, dan mengakui kalau sebenarnya Inuzuka hanya ingin merayakan ulang tahun bersama Persia. Airu bahkan mengeluarkan berbagai macam bukti, dari Rosario, tanggal yang dilingkari, Inuzuka yang kabur sebelum malam ulang tahun, sampai bra yang disimpan di kamar Inuzuka. Apa yang diungkapkan Airu tentu saja memicu keributan di bawah sana. Mereka tidak menyangka jika pemimpin mereka malah berpacaran dengan White Cat. Saat Airu dan Kate mencoba menginterogasi secara private, Persia memutuskan untuk mengajak duel Inuzuka saja. Pedangnya bahkan asli. Ini semua adalah cara membuktikan ke semua orang kalau mereka tidak berpacaran. Tentu saja ini hal yang sangat sulit. Tapi untuk bisa mempertahankan apa yang sudah mereka bangun, Inuzuka mau tidak mau bertarung melawan Persia. Awalnya Inuzuka mencoba menahan diri agar tidak melukai Persia, tapi sayangnya hal itu disadari Airu. Maka dari itu Airu meminta Inuzuka menyerah saja dan mengakui kesalahannya. Persia pun kembali menyadarkan Inuzuka untuk mau mengeluarkan tenaganya semaksimal mungkin. Persia sudah siap terluka atau melukai, demi bisa mempertahankan image-nya yang sudah dibangun selama ini. Mendengar ucapan itu, Inuzuka paham maksud ucapan Persia yang sebenarnya. Dia ingin mempertahankan hubungan mereka apapun yang terjadi, setidaknya mereka mencoba. Dari sanalah sosok Inuzuka yang menyeramkan pun muncul. Dia sudah tidak takut lagi untuk menyerang Persia dan terjadilah pertikaian yang sangat membahayakan. Semua yang ada di ruangan itu sangat-sangat khawatir. Persia! Kejadian tadi untungnya berhasil ditahan oleh Airu dan Kate, tapi pedang tetap mengenai dada Inuzuka dan Persia. Kini mereka sedang istirahat di ruang UKS. Saat yang lain kembali ke kamar masing-masing, barulah Inuzuka dan Persia bangun. Nyawa mereka tertolong bukan karena ditahan Airu maupun Kate, melainkan oleh Rosario yang mereka simpan selama ini. Persia sebelumnya sudah berhasil membenarkan Rosario pemberian Inuzuka waktu itu. Di pertikaian sebelumnya, mereka berhasil menangkap isyarat ketika menunjuk dada, jadi mereka tahu harus menyerang ke arah mana. Persia merasa bersyukur karena semua tidak terungkap, hubungan mereka berdua juga masih bisa bertahan. Inuzuka pun teringat dengan hadiah yang diminta Persia, yaitu cincin pasangan. Inuzuka pun meminta Persia menggunakan cincin ini ketika dunia berubah. Mulai hari ini, Inuzuka bertekad untuk bergabung menjadi prefect dan merubah aturan yang ada, agar mereka bisa bersama dengan bebas. Dan cerita pun berakhir dengan tanda tanya besar. Wah, apakah Inuzuka berhasil menjadi prefect dan merubah dunia agar cinta mereka benar-benar bisa bersatu? Kayaknya kita memang dibuat penasaran sampai sini aja deh. Susah juga ya menjalani cinta terlarang antara kelompok yang bersenggolan kayak gini deh. Menurut kalian bakal ada season 2 gak ya? Karena dari kabar yang tersebar belum ada sih tanda-tandanya dalam waktu dekat tentang rilis season 2. Mungkin kita harus sedikit bersabar lagi. Oke, terima kasih buat kalian yang udah setia mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di next video. Jamatane, arigatou gozaimasu.